Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali bersama Bang Jaka. Kawan-kawan, Bang Jaka ingin membagikan sebuah hal yang sangat penting bagi kita semua, untuk umat Islam, untuk umat Rasulullah Muhammad SAW. Bang Jaka ingin membahas masalah asabiyah, yaitu fanatisme terhadap golongannya secara membabi buta. Tapi sebelum itu Bang Jaka ingatkan untuk senantiasa sebarkan kebaikan meskipun kita tidak dianggap orang-orang yang baik, karena cukup Allah saja yang mengetahui kebaikan kita. Karena itu jangan lupa untuk like dan share, serta jangan lupa untuk di follow ya kawan-kawan, atau ikuti kita di fanspage main game aja. Oke kawan-kawan, kita kembali membahas masalah asobiyah. Apa itu asobiyah? Pada dasarnya, asobiyah adalah hal yang paling dibenci oleh Rasulullah Muhammad SAW. Asobiyah yaitu adalah fanatisme terhadap golongan secara membabi buta yang sebagaimana kita sebutkan di awal tadi. Sebagaimana hadis mengenai tugas dari Rasulullah Muhammad SAW, yaitu sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Karena itu pada dasarnya asobiyah adalah sesuatu akhlak yang buruk yang dipunyai oleh banyak orang. Rasulullah Muhammad SAW datang dan mendakwahkan Islam untuk menghilangkan akhlak-akhlak buruk termasuk asobiyah. Fanatisme buta kepada golongan adalah sesuatu yang sangat berbahaya, karena itu bisa menyebabkan pembunuhan, bahkan termasuk peperangan. Hal ini sama yang terjadi sekarang, sebagaimana bangsa Yahudi yang menjadikan Zionis Israel, dan saat ini mereka senantiasa menganggap dirinya bangsa terpilih. Mereka menganggap bangsa mereka adalah bangsa terhebat. Mereka menganggap kaum mereka adalah kaum yang hebat, kaum yang terpilih dari Tuhan, dan tidak ada kaum yang lebih baik dari mereka. Asobiyah adalah termasuk yang membela golongan, organisasi, etnis, ras, suku, bahkan bangsa. Orang-orang yang mempunyai sikap asobiyah menganggap bahwa golongan mereka adalah golongan yang terbaik, golongan mereka adalah golongan yang terbenar, sehingga menyalahkan seluruh orang yang bukan atau berbeda pendapat dengan dia atau berbeda dengan golongan dia. Bahkan seringkali orang-orang yang berasobiyah membuat sebuah klaim-klaim kebohongan untuk menguatkan fanatisme buta dari golongannya, sehingga seringkali terjadi orang-orang awam yang mengikutinya menganggap bahwa kebohongan ataupun tipuan tersebut adalah kebenaran, sehingga yang terjadi menganggap bahwa sesuatu yang diucapkan oleh tokohnya, semisal pemimpin, ulama, kiai, ustadz, dan tokoh-tokoh yang lainnya, merupakan sesuatu yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa dirubah, bahkan menjadi kebenaran mutlak. Padahal semua itu adalah kebohongan. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW datang untuk membenahi semua akhlak-akhlak buruk, termasuk asobiyah tersebut. Pernah suatu kali Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, apakah itu asobiyah?" Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kamu menolong kaummu dengan zalim." Jadi pada dasarnya asobiyah menjadikan kita lupa, bahkan buta, yang tentu saja lebih parah dari buta mata, yaitu buta akal dan pikiran kita, sehingga membela suatu golongan atau kaum yang zalim. Ada hal yang menarik dari ucapan Imam Malik, yaitu Imam Malik pernah berkata, "Sesungguhnya aku ini manusia, aku pernah salah dan aku pernah benar. Oleh karena itu, perhatikanlah pendapatku. Jika pendapatku ini sejalan dengan Al-Quran dan hadis, maka ambillah, dan jika tidak, maka tinggalkanlah." Ini adalah sebuah ungkapan dari ulama besar yang melarang murid-muridnya
untuk menjadikan kebenaran mutlak kepada beliau, yaitu Imam Malik. Karena sebagai manusia bisa jadi pendapatnya salah, dan karena ketakutannya kepada Allah, jika pendapatnya salah dan diikuti oleh murid-muridnya, maka beliau pun akan mendapatkan dosa kesalahan tersebut. Sehingga tentu banyak dosa-dosa yang akan didapatkan Imam Malik karena kesalahan itu. Karena itu Imam Malik menyuruh supaya murid-muridnya untuk memerhatikan pendapatnya. Jika pendapatnya sejalan dengan Al-Quran dan hadis, maka ambillah. Jika tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis, maka tinggalkanlah. Ini juga sama dengan apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahumullah. Imam Syafi'i berkata, kaum muslimin sepakat bahwa siapa saja yang jelas baginya ajaran Rasulullah SAW, maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya karena perkataan orang lain. Imam Syafi'i juga berkata, setiap yang aku katakan kemudian ada hadis sahih yang menyelisihinya, maka hadis Nabi tersebut lebih utama untuk diikuti. Janganlah kalian taklid kepadaku. Imam Syafi'i yang juga termasuk ulama besar menganjurkan kepada kita semua supaya untuk senantiasa berpegang teguh kepada para ulama yang tentu menjadikan dalil Al-Quran dan hadis yang diutamakan daripada pendapat seorang ulama atau pendapatnya sendiri. Jadi, jika ada pendapat ulama yang menyelisihi Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka tinggalkan pendapat ulama tersebut dan pegang teguh Al-Quran dan hadis. Asobiyah termasuk adalah hal yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa hadis masalah mengenai larangan asobiyah. Dari Jabir bin Mut'im bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang mengajak kepada asobiyah, bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena keasobiahan, dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati karena asobiyah. Dalam hadis lain juga bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang terbunuh di Panji Buta, dia marah karena asobiyah, menolong karena asobiyah, dan menyerukan asobiyah, maka ia mati jahiliyah. Ada juga dari hadis dalam konteks yang lebih panjang, yaitu barang siapa yang memecah belah jamaah dan keluar dari ketaatan lalu mati, maka dia mati jahiliyah. Barang siapa yang keluar menyerang umatku dengan pedangnya, dia memerangi orang baik dan orang jahatnya, tidak takut akibat perbuatannya menimpa orang mukmin karena keimanannya, dan tidak memenuhi perjanjiannya, maka dia bukan bagian dari umatku. Barang siapa yang terbunuh di bawah Panji Buta, dia marah karena asobiyah, berperang untuk asobiyah, atau menyerukan asobiyah, maka dia mati jahiliyah. Di antara ciri-ciri orang yang terkena asobiyah, yaitu mereka senantiasa membantah jika ada kebenaran yang disampaikan dengan dalil yang sahih, tetapi mereka lebih mementingkan dan mengutamakan perkataan tokoh atau pemimpin kelompoknya. Mereka juga akan senantiasa tidak mentoleransi jika ada pendapat lain dari kelompoknya yang sebenarnya masih bisa ditolerir, tetapi mereka menganggap bahwa kelompok mereka dan pendapat tokohnya adalah paling benar sendiri. Orang yang asobiyah akan susah diberikan nasihat oleh orang yang di luar kelompoknya, karena menganggap orang di luar kelompoknya adalah orang-orang yang salah. Hal yang paling bodoh adalah orang asobiyah akan membela mati-matian kelompoknya, walaupun kelompoknya itu melakukan sesuatu yang salah dan keliru, bahkan zalim. Kebiasaan kelompok-kelompok asobiyah adalah mereka senantiasa mendakwahkan
bahwa mereka menekankan untuk selalu mengikuti kelompoknya. Mereka tidak berdakwah untuk mengikuti Al-Quran dan hadis. Mereka selalu mendakwahkan kelompoknya dan mengagung-agungkan kelompoknya lebih baik dan lebih benar. Karena itu kita sebagai seorang muslim hendaknya untuk senantiasa berhati-hati agar tidak terjerumus dengan sikap asobia. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang jelas-jelas bahwa orang-orang yang melakukan asobia adalah bukan dari golongan Rasulullah SAW dan kematian mereka adalah kematian jahiliyah. Jika mereka senantiasa menggaungkan, mengunggul-unggulkan bahwa kelompok mereka, organisasi mereka, suku mereka, etnis mereka, bangsa mereka adalah bangsa terbaik dan menganggap yang lainnya lebih rendah dari mereka, itu yang harus kita senantiasa berhati-hati dari sikap tersebut, kawan-kawan. Oke kawan-kawan, itu yang ingin Bang Jaka sampaikan. Semoga ini bisa memberikan informasi yang baik dan menjadikan kita lebih berhati-hati dalam bersikap. Jangan lupa untuk senantiasa sebarkan kebaikan meskipun kita tidak dianggap orang-orang yang baik, karena cukup Allah saja yang menganggap kita baik. Jangan lupa untuk like, share, follow, dan berkomentar yang baik ya kawan-kawan. Oke, Bang Jaka pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan jaga kesehatan.